Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Channel Putra yang kembali hari ini akan menyampaikan materi pelajaran otomatisasi kata pola emas dan protokolan. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kedua di semester genap ini. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini akan melanjutkan dari pertemuan yang pertama. Masih yang akan kita sampaikan masih materi tentang ruang lingkup emas, di mana ruang lingkup emas ini ada 8 submateri. Yang pertama adalah sejarah emas, pengertian emas, 4 model emas, karakteristik emas, tujuan emas, manfaat emas, publik internal dan publik eksternal. Di pertemuan pertama minggu lalu Bapak sudah sampaikan 4 submateri yang sudah Bapak sampaikan, yaitu sejarah emas, pengertian emas, 4 model emas, dan karakteristik emas. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi masih di ruang emas. Materi yang kelima, tujuan emas, manfaat emas, publik internal dan publik eksternal. Baik, kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu submateri yang kelima tentang tujuan emas. Tujuan utama emas adalah pencapaian dan pemeliharaan citra yang positif. Menurut Anggono, secara umum ada 14 tujuan dari emas. Ada 14. Oke, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan yang pertama adalah mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan dengan kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, tujuannya adalah menyebarluaskan citra sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. 3. Meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. Yang keempat, memperbaiki hubungan antara perusahaan dan halayaknya, terutama jika telah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kecaman, kesangsian, atau kaidah kesalahpahaman di kalangan halayak. Yang kelima, tujuannya adalah mendidik para pengguna atau konsumen agar lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. Yang keenam, mendukung keterlibatan perusahaan sebagai sponsor dari penyelenggaraan suatu acara. Yang ketujuh, memperoleh perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pasar-pasar ekspor baru. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan identitas perusahaan yang baru dan tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Itu selanjutnya adalah tentang manfaat emas.
Manfaat humas meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat menjadi tim dalam manajemen krisis. Maksudnya hampir semua organisasi pernah mengalami krisis, mulai dari kalangan pimpinan hingga staf. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan untuk mengatasi berbagai krisis. Salah satunya dengan menjalin hubungan dengan pers. Divisi humas dalam sebuah organisasi akan bermanfaat sebagai tim manajemen krisis. Yang kedua yaitu manfaat yang kedua adalah dapat menjadi operator dalam penerbitan desktop. Penerbitan desktop adalah proses menggunakan komputer untuk menggabungkan teks dan grafis hingga dapat menghasilkan dokumen seperti newsletter, brosur, buku, halaman web, dan lain sebagainya. Dengan adanya humas, penerbitan desktop dalam suatu organisasi akan berjalan dengan lancar. Karena organisasi atau perusahaan zaman sekarang telah membutuhkan operator komputer. Manfaat humas yang ketiga yaitu dapat menjadi pembuat identitas perusahaan. Tugas membuat identitas perusahaan biasanya merupakan tanggung jawab staf humas. Hal itu karena menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari semua komunikasi yang dijalankan organisasi. Tujuan yang keempat yaitu dapat menjadi perantara dalam hubungan parlemen. Hubungan parlemen adalah hubungan antara beberapa organisasi, baik secara langsung maupun dengan perantara konsultan khusus. Beberapa organisasi membutuhkan humas yang berhubungan dengan pemerintah, parlemen, serta birokrat di instansi pemerintah. Manfaat yang kelima yaitu dapat menjadi perantara dalam hubungan finansial. Organisasi atau perusahaan juga membutuhkan humas yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasional bisnis sebuah perusahaan. Aktivitas ini dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana perusahaan klien untuk ikut serta di bursa saham atau memberikan dukungan saat membuat laporan keuangan tahunan. Itu 5 manfaat dari humas. Selanjutnya ke submateri yang ke-7 yaitu publik internal. Menurut Ruslan, publik internal adalah publik yang menjadi bagian dan unit atau badan atau perusahaan itu sendiri. Seorang humas harus mampu mengidentifikasi atau mengetahui jenis-jenis produk, jenis-jenis publik internal yang terdapat di perusahaannya. Jenis-jenis publik internal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah publik internal primer, yaitu publik utama perusahaan yang memerlukan
atau publik utama perusahaan yang menentukan hidup matinya perusahaan. Contoh dari publik internal primer yaitu pimpinan dan karyawan instansi yang bersangkutan. Jenis publik internal yang kedua yaitu publik internal sekunder, yaitu publik kurang penting bagi perusahaan. Contohnya keluarga pimpinan dan keluarga karyawan instansi yang bersangkutan. Publik internal yang ketiga yaitu publik internal marginal, yaitu publik yang bisa diabaikan. Contohnya pensiunan, pegawai tidak tetap, dan alih daya atau outsourcing. Kegiatan publik internal. Kegiatan publik internal merupakan kegiatan yang ditujukan dan diutamakan bagi publik internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kegiatan publik internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi melalui papan pengumuman. Pengumuman tersebut meliputi setiap program kerja atau kebijaksanaan pimpinan dalam perusahaan itu. Selanjutnya, mereka mengemukakan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan dan yang masih harus diusahakan pencapaiannya kepada pihak yang terkait. Kegiatan publik internal yang kedua yaitu mempelajari program kerja secara detail melalui buku pegangan pegawai. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik antar karyawan, terutama antara atasan dan bawahan. Selain itu, perlu adanya kontak pribadi sehingga suasana akrab dan luas dalam pergaulan akan tercapai. 4. Mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala sehingga tiap publik internal dapat mengeluarkan pendapat dan isi hatinya. Yang kelima, mengisi kotak suara bagi para bawahan yang tidak berani mengemukakan pendapatnya dalam forum pertemuan. Yang keenam, melakukan laporan pada pemegang saham. Yang ketujuh, mengadakan pertemuan lain yang bersifat santai seperti dharma wisata agar dapat memupuk rasa akrab dan setia kawan. 8. Menyalurkan bakat setiap karyawan ke dalam suatu tim kerja yang bersifat rekreasi, misalnya olahraga. Selanjutnya, menyediakan klinik atau apotek bagi kesejahteraan karyawan dan menyediakan tempat ibadah. Nah, itu beberapa kegiatan dari publik internal. Selanjutnya adalah elemen publik internal. Elemen-elemen yang berpengaruh dan berkaitan langsung antara humas dan publik internal dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan dengan karyawan. Atau employee relation. Humas harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk mengetahui kritik dan saran mereka. Dampak dari hal itu adalah
hal yang dibahas bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam organisasi. Seorang humas harus mampu menjembatani komunikasi antara pimpinan dan karyawan agar relasi kerja antar keduanya terjalin dengan baik. Elemen dididik internal yang kedua yaitu hubungan dengan para manajer atau manajer relation. Tersebut berkaitan dengan kegiatan humas untuk memelihara hubungan baik dengan para manajer dan para manajer di lingkungan perusahaan. Manajer adalah orang-orang yang dapat mengabdikan dirinya bagi kepentingan perusahaan melalui kemampuannya dalam mengelola perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Manajer merupakan orang-orang pilihan. Oleh karena itu, manajer harus diperlakukan sebagai orang yang dapat dan mampu membuat atau menetapkan keputusan hingga pada penyampaian keputusan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan manajemen. Kebijakan itu dapat berhubungan dengan bidangnya atau bahkan mungkin di bidang umum. Contohnya adalah yang pertama, mengkoordinasikan kerja antar bagian. Yang kedua, menyampaikan informasi perihal fasilitas kesehatan perusahaan. Yang ketiga, memberdayakan atau memberlakukan adanya uang tunjangan jabatan. Yang keempat, mengadakan kopi morning di antara para karyawan dalam rangka membina hubungan baik antar karyawan dengan harapan akan muncul ide atau gagasan yang menarik bagi bisnis perusahaan. Selanjutnya, hubungan dengan para pemegang saham atau stakeholder relation. Kegiatan humas dalam rangka memelihara hubungan dengan para pemegang saham ini sangat penting. Besar kecilnya modal menentukan besar kecilnya perusahaan, sehingga hubungan dengan para pemegang saham tidak boleh dikesampingkan oleh pihak perusahaan. Usaha membina hubungan dengan para pemegang saham tidak lain adalah untuk tujuan memajukan perusahaan. Komunikasi dengan mereka dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama adalah mengucapkan salam kepada pemegang saham yang baru. Yang kedua, memberikan laporan. Tiga, mengirimkan majalah internal organisasi atau perusahaan dan mengadakan pertemuan. Selanjutnya adalah hubungan dengan para serikat buruh. Kegiatan humas dalam rangka memelihara hubungan antara pimpinan dan serikat buruh di dalam perusahaan serta turut menyelesaikan masalah yang timbul dalam keduanya menjadi hal yang sangat penting. Humas harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kesulitan berkomunikasi antara keduanya. Humas memiliki fungsi untuk turut serta melancarkan hubungan yang harmonis antar kedua belah pihak.
materi-materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami dan Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.